Minum kopi dulu Pak Wid. Oke, kopi Mas ya.
biar rata pak. Semua.
Magelang, yang kami hormati Bapak Wakil Wali Kota Magelang, yang kami hormati Bapak Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Magelang, yang kami hormati Bapak Kepala Bagian Kesra Setda Kota Magelang, yang kami hormati pula Bapak Kapolsek Magelang Tengah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, Bapak dan Ibu warga masyarakat dari RW 9, 10, 11 dan 12 Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah yang hadir pada pagi hari ini. Yang kami hormati pula Bapak dan Ibu Kepala OPD di jajaran pemerintah Kota Magelang yang mengikuti melalui secara online melalui Zoom pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, alhamdulillah puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan berbagai macam nikmat sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diperkenankan untuk dapat berkumpul bersama, bermuajahah, bersilaturahmi di tempat ini. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya pada kesempatan ini kami mohon izin membawakan acara ngobrol pintar atau ngopi bareng bersama Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota dengan tema menuju masyarakat maju, sehat dan bahagia di Kelurahan Cacaban pada hari ini, hari Jumat tanggal 8 Desember tahun 2023. Selanjutnya pada kesempatan ini, sebelum kita memulai acara, kami mohon untuk Bapak dan Ibu sekalian dapat berdiri sejenak dan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami persilakan. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kami persilakan untuk dapat duduk kembali. Menginjak acara berikutnya, sebelum pada saatnya nanti dilaksanakan diskusi dan sambung rasa serta tanya jawab, marilah kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan doa bersama pada Bapak dan Ibu. Pada saat nanti marilah kita sejenak menundukkan kepala, memanjatkan doa, memohon agar seluruh rangkaian acara pada kesempatan pagi hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Bapak Wali Kota yang terhormat beserta Bapak Wakil Wali Kota. Selanjutnya pada kesempatan pagi siang hari ini,
dapat kami laporkan bahwasannya kegiatan ngopi bareng di Perum Purito Songo ini merupakan ngopi bareng yang kesekian kalinya di Kelurahan Cacaban, dan pada kesempatan pagi hari ini telah hadir warga masyarakat dari 4 RW yang ada di Kelurahan Cacaban, yaitu dari RW 9, RW 10 serta RW 11 dan 12 di Kelurahan Cacaban, di mana untuk Perum Purito Songo ini sendiri merupakan satu RW Bapak di RW 12. Dan selanjutnya pada kesempatan hari ini alhamdulillah telah hadir bersama kita semua Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota dalam rangka kegiatan ngopi bareng ini, di mana pada saatnya nanti forum ini dapat kita jadikan sebagai sarana, media dan wahana untuk bersilaturahmi, menyambung rasa, nyawiji antara warga masyarakat di Kota Magelang, utamanya di Kelurahan Cacaban ini dengan Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota. Selain itu pula dapat kami sampaikan bahwasannya kegiatan ngopi bareng ini merupakan salah satu dari program unggulan Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota dalam masa kepemimpinan beliau pada saat ini. Sekali lagi harapannya pada saatnya nanti dapat menjadi sarana bagi kita semua untuk bisa memberikan saran, masukan, pendapat dan lain sebagainya guna mewujudkan masyarakat Magelang yang maju, sehat dan bahagia. Dan selanjutnya dengan tidak mengurangi rasa hormat guna menyingkat waktu, karena hari ini adalah hari Jumat dan bagi umat Islam pada saatnya nanti kita melaksanakan kewajiban sholat Jumat. Oleh karenanya menyingkat waktu dan tempat, kami persilakan kepada Bapak Wali Kota untuk dapat memberikan sambutan arahan. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, rahayu, berkah dahun, salam. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Mansur Sirait, Wakil Wali Kota Magelang. Yang saya hormati di sini Kepala BD Rawono. Nah, ini ada Pak Kapolsek, Pak Iwani sahabat. Ada Kabak Kesra, Pak Edi, Kabak Pemerintahan, Mas Andri, Camat Magelang Tengah, Mas Dedi, dan Lurah Cacaban, Mas Tias. Juga Poro Sepuh, Vini Sepuh, Ketua RT, Ketua RW, Ketua Penggerak PKK juga Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang rawuh di ngopi bareng yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Marilah kita senantiasa manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga hari ini kita bisa berkumpul untuk mengadakan acara ngopi bareng Pak Wali. Ini putaran terakhir ya Mas Andri ya. Masih satu kali. 43. Terus baru tahun depan ada lagi. Ya. Sampai selesai jadi wali kota ya. Wali kota nggak ada cuti sekarang Pak ya. Karena peraturan terbaru dari Pak Jokowi. Kalau dulu harus cuti bulan Agustus, kalau sekarang tidak ada. Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, sekali lagi kami dari pemerintah Kota Magelang matur nuwun sudah hadir, sudah menyempatkan diri. Dan di sini ada sahabat saya sejak kecil Mas Indro itu ya. Jadi konco SD ya. Jadi konco SD, konco bulan. Jadi dan saya dulu sering bulan ke rumahnya bapaknya beliau yang ahli melukis. Ya. Sekarang pelukis katanya juga. Ya. Apa kos-kosan? Oh, katanya Pak Wakil bukan memeluk dan kis. Pak Wakil ini rada saru-saru sih. Makanya beliau awet. Awet. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau awet harus happy, harus bahagia, dan kalau ada masalah harus teko luwek gitu aja. Saya jadi wali kota ya happy saja, kalau enggak ya pusing. Nah, alhamdulillah jadi wali kota hampir 3 tahun nyaman-nyaman saja. Karena warga Kota Magelang ini orangnya baik. Tinggal bagaimana sekarang bersama-sama berkolaborasi dan meningkatkan peduli
Makanya kami, bapak-bapak ibu-ibu, bagi wong-wong sepuh, tenang saja. Kita ini selalu dengan wong sepuh, istilahnya menghormati dan mengayominya. Karena memang itu kunci kesuksesan dari sebuah pemerintahan. Termasuk kita juga pada anak-anak kita. Anak-anak kita sekarang ada program namanya minum susu. Jadi setiap minggu 2 kali, supaya apa? Anak-anak kita ini bisa cerdas. Dan karena Magelang ini, bapak-bapak ibu-ibu, hanya bisa meningkatkan SDM-nya saja, sumber daya manusia. Saya menjamin bapak-bapak ibu-ibu bahwa Kota Magelang ini untuk kemiskinan, alhamdulillah saya memimpin tahun 2021 mulai, itu masih kemiskinan di angka 7,75%, sekitar 10 ribuan. Ini sekarang sudah turun menjadi 6,11%. Ya, memang kita serius, bapak-bapak. 6,11% ini sudah melewati target dari RPJMD yang di 2024, targetnya 6,23. Tapi alhamdulillah di 23 sudah dari BPS sudah turun menjadi 6,11. Pengangguran yang awalnya di 2021 itu di angka 8%, sekitar 7 ribuan, sekarang sudah turun menjadi 5,25%. Jadi kita memang serius betul-betul bagaimana kemiskinan, kebodohan, pengangguran ini bisa dikurangi. Dan memang kita betul-betul support, dan nanti tanggal 13 kita akan wisuda 500 entrepreneurship baru. Itu baru pintu masuknya, belum menjadi entrepreneur asli, tapi baru pintu masuk. Sehingga nanti tetap harus kita bina, kita istilahnya kawal supaya betul-betul menjadi pengusaha atau entrepreneur baru. Besok tanggal 13 di GOR kita wisuda sekitar 500. Target kita sampai 2024 itu 1.500. Nah, di 2023 ini sudah selesai. Kita selesaikan lebih cepat, sehingga 2024 kalau tambah itu bonus, bapak-bapak. Kota Magelang memang harus berbeda dengan kota lain. Saya sekarang melihat bahwa ya agak mungkin kurang semangat ya, karena melihat fenomena politik nasional yang luar biasa. Jadi para kepala daerah pun saya lihat sodora semangat. Pertemuan wis jarang datang. Bagaimana? Karena ada tiba-tiba perubahan yang dasar. Nah, itu. Makanya bapak-bapak ibu-ibu, kalau saya memang sejak awal saya memimpin Kota Magelang ini sudah berazam. Keturunan saya ini nanti nggak ada yang jadi wali Kota Magelang. Saya sudah berazam. Biar apa? Semua warga berhak untuk menjadi pemimpin di Magelang. Nek mau jadi wali kota atau bupati di tempat lain, saya bilang. Karena itu komit. Karena Kota Magelang ini kalau kita lihat sejarahnya adalah perdikan. Di Mangkiasi itu sebuah perdikan yang dimana oleh Rakyat Balitung itu diberi kemerdekaan. Kamu bebas, tidak perlu membayar pajak. Itulah satu-satunya kota, yaitu Kota Magelang. Dan Pak Kiai selalu ngendika Magelang itu bukan orang Magelang, tidak. Orang yang memang betul-betul jadi, asal betul-betul mau. Saya termasuk orang Magelang yang sejak 91 sudah keluar dari Magelang, dan kalau saya keluar ternyata saya bisa menjadi seorang penggerak. Nah, jadi bareng-bareng kalau kebetulan saya lama di Pemalang, di sana saya bukan menjadi penonton, tapi saya membuat sebuah perusahaan yaitu rumah sakit bareng-bareng. Sampai saya di Pemalang ada, di Selawi ada, di Pekalongan ada. Dan itu saya tahu, karakter pemerintahannya saya juga tahu. Jadi ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Jadi kalau di sini di Magelang ini memang sejak pemerintahan saya dengan Kiai Mansur ini semuanya misalnya gratis. Gak ada, mau bikin hotel gratis, mau bikin rumah mie gacoan gratis, sesuai dengan pajak yang diterapkan. Kalau di tempat lain, saya barusan mendirikan, saya beritahu bahwa saya ini wali kota salah satu pemilik perusahaan itu.
tetap kena bapak-bapak ibu-ibu. Kenanya lumayan 150 juta, tapi bukan saya yang bayar. Nanti nek dicekel ya sing bayar. Jadi tidak bisa bapak-bapak. Memang suatu daerah tergantung kepala daerahnya. Kepala daerah ini penting dan kepala daerah tergantung ke jenengan. Nggak bisa. Magelang mau dibuat apa? Ya tergantung jenengan. Mau kepala daerah seperti apa? Jenengan yang bikin. Kepala daerah misalnya besok istilahnya lebih bagus lagi yang jenengan yang bikin. Nah, ngopi bareng ini adalah sebuah cara bagaimana saya dengan Kiai Mansur itu bahwa warga bisa menyampaikan apa yang menjadi ide, apa yang menjadi kekurangan dari pemerintah kota. Saya jujur saja bulan ini kita mengeluarkan untuk bantuan ke warga itu 3 miliar. Nek sini kayaknya uangnya cukup-cukup ya. Ya nggak cukup itu kalau di keluarga ini saya hitung. Kenapa? Dan saya yakin kalau diaturi mesti dora gelem, Mas. Jadi kalau yang berat itu ya daerah Rejo Selatan. Itu satu keluarga itu kalau punya anggota 3 atau 4, orang tua 1, bapak ibu anak 2, itu harus punya penghasilan 2,4. Dari satu kepala itu harus ada yang naungi 600.000. Kalau kurang dari itu disebut namanya keluarga prasejahtera. Nah, itu yang harus dibantu. Bantuan itu sekarang adalah semua orang yang punya kartu di TKS. Ya, di TKS. Nah, itu dibantu dan dibantu selama 1 tahun, terutama lansia. Lansia mungkin nggak tahu di sini ada Pak Lurah. Kalau di sini ada nggak? Nggak ada mesti. Oh iya, nggak kerso. Sama, ibu saya juga lansia. Pak Kiai Mansur juga lansia ya. Tapi kan nggak dapat sembako ya Pak Kiai Mansur ya. Ibu saya juga lansia 93 di Tuguran ya sama. Ya nggak nerima karena putranya sudah jadi wali kota. Saya yakin di sini nggak ada ya Pak ya. Tapi kalau marbot tetap kita aturi karena itu semuanya tidak melihat gitu. Jadi kembali lagi bapak-bapak ibu-ibu, saya ingin membuat Magelang ini nyaman. Nyaman dengan wali kotanya juga nyaman. Wali kotanya nggak ada namanya jarak, nggak ada batas. Karena wali kota kan hanya sementara. Dan memang bapak-bapak ibu-ibu setelah saya jadi wali kota kadang-kala kalau pakai berapa namanya pakai apa namanya kalau ajudan dan sebagainya itu apa namanya protokoler itu repot ajudan. Makanya saya sering bawa hanya 1 orang pergi-pergi gitu. Itu pun kadang-kadang mesake karena harusnya dia libur, dia harus tidak libur. Nah, itu. Jadi kembali lagi bapak-bapak, saya ingin Kiai Magelang juga tadi bisa berbuat istilahnya kegiatan yang penting tidak merugikan orang lain dan istilahnya tidak membuat istilahnya ketidaknyamanan bagi pihak-pihak lain. Kemudian untuk pileg ya santai saja, perbedaan itu biasa dan yang penting memilih dengan hati. Nah, itu. Saya selalu mengatakan pada semua calon jangan hanya titip sama tim sukses. Kalau bisa ketemu dengan masyarakat, ketemu dengan sesepuh masyarakat untuk bagaimana istilahnya titip. Panjenengan semua ini harus titip Pak. Ke depan dengan wali kota juga gitu. Saya akan milih wali kota asal wali kota mau saya titipi apa yang menjadi keinginan dari panjenengan. Itu yang saya inginkan. Ada filmnya itu Jawad namanya dari Syahrukhan. Itu mengatakan bahwa ujung jari dan istilahnya itu Anda yang menentukan bukan karena tekanan, bukan karena paksaan. Kucingnya api banget. Ya. Ternyata cantik kucingnya ya. Kucing aja cantik subhanallah ya. Ya. Persia ya. Saya juga penggemar kucing. Jadi kembali lagi bukan karena imbalan, bukan yang tapi karena hati. Karena 5 tahun ke depan tergantung. Jadi itu saja bapak-bapak yang saya sampaikan. Saya mohon masukan dan sekali lagi saya akan bacakan 4 nun.
Nah, kini kita ora perlu amplop ya. Nah, kalau amplop ya nggak apa-apa. Ya sebagai anu saja, tanda tresno wae. Saya akan bacakan pantun. Nanti yang bengok kenceng. Mumpung di sini nggak pernah bengok-bengok toh. Nah, bengok jadi. Kalau bisa bengok itu seneng loh Pak Iwan. Sehat tentunya. Esok-esok goreng kentang. Barangnya mana? Kamu di depan. Kamu mau jadi sekdai di depan sini. Yo tak dengokke dadi sekda gitu dah. Tenang Mas Tias, bapak itu sudah aru gubernur, ora iso dadi gubernur. Direndam bumbu kakean banyu. Dadi wong mbok aja mentang-mentang. Kaya wong tuk songo sumeh guya-guyu. Jangan dilihat isinya, kita do tresno ya. Iya. Terima kasih. Manuk glatik nutuli gabah. Gabah garing nang latar omah. Warga tuk songo tambah barokah. Mergo sregep ibadah lan sedekah. Ternyata dengan amplop ya seneng ya Bu. Tapi nek dibuka yo aja meluh lho ya Bu. Awak liya sithik banget ngono. Barokah hiburan. Manuk glatik nutuli gabah. Gabah garing nang latar omah. Warga tuk sama tambah barokah. Mergo sregep ibadah lan sedekah. Bisa ulang ya. Ini waktunya yang bikin Pak Kiai. Ojo nglamun lan ojo bengong. Nyanyi bareng wae karo Saskia Goti. Warga tuk songo nyawiji lan gotong royong. Iku warga kang paling apik. Ayo giat semangat ojo malah mlempem. Senajan duwite sithik tur ora duwe bondo. Warga tuk songo insyaallah bakal ayem tendang. Asal tansah nyawiji tur loman marang sepodo-podo. Wah iya tuh. Yang di atas khusus mulu. Bapaknya joget Bu. Joget. Sri Kandi garwane Raden Arjuna. Sri Kandi wanita cerdas lan trengginan. Warga tuk songo insyaallah dadi mulya. Asal ora galak lan ora gragah. Ono Mbah Buyut durung pikun. Rambute ireng tur genep untune. Senajan umure dawa 1000 taun. Nek ora ngibadah lan ora rukun ora ana gunane. Isi ono ramplop. Masih ada berapa? Hah? Hah? 3. Oh ya, 3. Sego kuban karo sambel. Dipangan dening pengantin anyar. Dadi warga aja bandel. Kudu tansah tepo slira lan sabar. Kripik tahu cacahe 3. Kripik telo ming ana 1. Sing apik kudu ditiru, sing Allah aja nganti dilakoni. Ini terakhir.
Isu-isu angon sapi. Sapi ini gede awake lemu. Warga Tuk Songo rukun lan toleransi. Insya Allah dadi tentrem lan tambah maju. Nggih, pun nggih. Ngopine rampung mawon. Nggih, saya kembalikan ke pembawa acara, nanti Pak Kiai yang terakhir. Ini Jumatan juga, silahkan monggo. Terima kasih. Dani Caknan Aura Kasih, cukup sekian dan terima kasih. Bila taufik wal hidayah, wallahu muwaffiq wal tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Wali Kota. Mohon tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota yang terhormat. Selanjutnya menginjak acara berikutnya, sambung rasa dan nyawiji di antara kita semua warga masyarakat di Kelurahan Cacaban beserta Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota. Namun demikian, kami mohon izin kita sepakati terlebih dahulu karena sebagaimana tadi kami sampaikan, hari ini adalah hari Jumat. Saat ini jam di tangan kami menunjukkan pukul 10.35. Kita sepakati untuk diskusi ini nanti kita batasi pukul 11 deh Bapak Nji. Oleh karenanya monggo kami berikan kesempatan pada Bapak dan Ibu sekalian, 3 orang penanya terlebih dahulu bisa disampaikan nama, alamat, dan apa yang ingin disampaikan singkat, padat, namun langsung poinnya dapat tersampaikan. Monggo Bapak dan Ibu kami persilakan. 1, 2, 3, Nji. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya cintai Bapak Wali Kota Magelang serta Bapak Wakil Wali Kota Magelang serta seluruh jajarannya. Langsung saja Bapak, saya nama Supriyono, alamat Rumpurito Songo, Cacaban Magelang nomor 78. Yang saya tanyakan masalah peraturan wali kota nomor 34 tahun 2023 Pak, masalah penghapusan untuk denda PBB. Nah, ini apakah hanya berlaku untuk tahun 2023 Bapak, untuk yang tahun-tahun sebelumnya ataupun yang akan datang apa tidak berlaku lagi Bapak? Demikian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo untuk pertanyaan kedua. Yang di sebelah kiri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wali Kota serta Bapak Wakil Wali Kota beserta jajarannya. Pertanyaan pertama, bukan pertanyaan sebetulnya, saran saya. Nama dan alamat. Oh iya, nama saya Puspo Wahyu Nugroho, RT 3 RW 11. Ya, saran saya Pak, selama Bapak menjabat sebagai wali kota, jalan protokol-protokol ini belum ada perbaikan. Jadi kalau pakai sepeda motor itu rasanya seperti naik kuda, naik turun. Mohon untuk segera diperbaiki. Itu. Yang kedua, pembangunan yang ada di Kota Magelang sebaiknya tepat sasaran. Ada seperti kemarin yang dilaksanakan itu selokan, pembangunan selokan di samping Hotel Pringgading. Itu masih bagus, dibongkar. Itu kayak salah satu contohnya seperti itu. Terus sarana olahraga Pak, Warasan itu adalah sarana olahraga khusus untuk Cacaban dan masyarakat Magelang. Sebaiknya dibuat senyaman mungkin.
kemarin sudah untuk lapangan basket, alhamdulillah. Yang kedua, lapangan voli itu masih belum dibenahi. Sebaiknya dicor sekalian supaya nyaman untuk anak-anak bermain, khususnya masyarakat di Kota Magelang. Mohon maaf Bapak Wali Kota, itu mungkin kritik saya karena saya sayang sama jenengan. Saya satu alumni dengan jenengan, dia sedang negeri 1, saya 86, Pak jenengan 91. Saya kira itu saja. Cukup. Matur Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo yang ketiga di sisi kanan. Terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Danang Satiwo, warga dari Purito Songo, RT 1 RW 12. Di sini saya mau menyampaikan kepada Pak Wali sehubungan dengan keamanan dari warga di Purito Songo, sehubungan dengan adanya sedikit bukit yang ada di sebelah timur perumahan, Pak. Itu pengalaman yang sudah ada pada waktu musim hujan kemarin, itu terjadi banjir, dan sampai saat ini belum ada terobosan untuk penanggulangan. Kira-kira apa yang harus dilakukan, dan juga di belakang situ belum ada selokan, Pak. Mungkin dari di sini saya mohon perhatian dari Pak Wali untuk bisa melakukan suatu terobosan untuk penanggulangan, terutama untuk longsornya tanah. Jangan sampai terjadi lagi, karena kemarin batu yang begitu besar bisa turun ke bawah, Pak. Itu jangan sampai terulang lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon untuk perhatian khusus dari Pak Wali untuk demi keamanan dari warga Purito Songo, terutama yang ada di lereng bukit sebelah timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Wali Kota, ada 3 orang penanya. Yang pertama Pak Supriyono dari Forum Purito Songo. Pertanyaan beliau adalah terkait dengan penghapusan PBB, apakah hanya berlaku di tahun ini saja, apakah ada pemberlakuan di tahun-tahun berikutnya. Lalu dari Pak Puspo, RT 3 RW 11, terkait dengan jalan protokol yang harapannya ada perbaikan serta pembangunan agar dapat lebih tepat sasaran, dan harapannya terkait dengan lapangan kewarasan agar dapat lebih ditingkatkan kembali untuk pembangunan fasilitasnya. Serta yang terakhir dari Pak Sadewo terkait dengan longsor yang terjadi pada saat utamanya musim hujan, di mana curah hujan cukup deras sehingga ada luapan air yang sampai masuk ke Forum Purito Songo ini. Demikian, Pak. Terima kasih dari Pak Supri. Coba Kepala di PKAD, Bu Susi, dibacakan perwalnya, ya. Pada prinsipnya Pak Supri, sebenarnya saya ingin meringankan dari warga, ya. Namun memang kita harus pilih-pilih, tidak semua warga, terutama warga yang misalnya kayak veteran, tidak mampu, itu ada warga kekhususan atau pahlawan dan sebagainya, itu ada kekhususan. Tapi coba, karena yang mengkonsep ini adalah dari DPKAD, kalau memang bisa ya saya nggak masalah. Yang perlu diperhatikan Bapak-bapak, bahwa PBB sendiri kan adalah bagaimana anggaran itu digunakan untuk pembangunan kota, dan itu menjadi pendapatan asli daerah. Kota Magelang ini sangat kecil. Saya jujur saja, PAD yang terbesar itu bukan dari pajak dan sebagainya, tapi dari pendapatan rumah sakit. 210 miliar dari 400 ya, kita 400 atau 300? 400 miliar itu separuhnya dari rumah sakit, jadi belum sampai dari pajak. Dan pajak-pajak itu belum dinaikkan sudah lama sekali. Saya tidak tahu pemerintah yang sebelumnya kok nggak pernah menaikkan. Baru tahun saya ada perubahan, terutama di BPHTP itu karena apa? Kita memang selalu disorot oleh KPK, kenapa tidak dinaikkan, ada apa? Dan ini menjadi tantangan buat Kota Magelang, sehingga orang Kota Magelang maupun bumi yang dimiliki oleh orang Magelang ini adalah memang harganya berbeda. Jadi saya memang sangat-sangat konsen bagaimana ingin menunjukkan ke panjenengan semua
bahwa kita yang tinggal di Kota Magelang ini nilainya tidak sama dengan yang ditinggal di daerah-daerah lain. Tinggal bagaimana kita menghargai diri kita sendiri, termasuk produk-produk kita tadi. Nah, monggo Mbak Susi mungkin bisa dibacakan, ya. Mbak Susi sudah terhubung? Ya, monggo Mbak Susi. Ya, silakan. Sampun Mbak. Silakan dijawab itu tadi pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak langsung saja menjawab terkait tadi denda pajak PBB. Itu nanti kita hapuskan berdasarkan perwal dari Bapak Wali Kota, Peraturan Wali Kota nomor 34 tahun 2023 tentang penghapusan sanksi administrasi berupa denda pajak daerah. Nah, ini memang beberapa pajak kita hapus dendanya, termasuk pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, pajak air tanah, dan pajak PBB, pedesaan perkotaan. Nah, untuk yang PBB tadi yang dihapus untuk yang ketetapannya sebelum tahun 2023. Jadi mulai 2023 ke belakang itu kita hapus semua. Nah, untuk yang masa pembayarannya sampai September 2024. Monggo nanti silahkan dari Bapak Ibu keluarga ataupun tadi pengusaha-pengusaha bisa menyampaikan kepada kami untuk melakukan penghapusan pajak daerah. Dan ini nanti untuk yang tahun ke depan kan tentunya harapan kami tidak ada denda ya Pak, bisa membayar lagi dengan tertib seperti biasanya. Jadi memang perwal ini kita buat untuk menghapus denda yang tahun 2023 ke belakang. Ngaten Bapak, sementara penjelasan dari kami. Gitu ya Pak Supri. Ya. Ya mudah-mudahan tepat waktu. Nanti kita beri kesempatan sampai September 2024 Pak. Ya. Apa? Ya. Terus yang tadi pertanyaan dari Kak siapa? Kak kelas saya? Pak Puspo ya, Pak Puspo ya, Mas Puspo. Saya pinginnya memang seperti itu, saya langsung minta pertanggungjawaban dari Kepala PUPR. Nah, Mas Wawan ada nggak di tempat? Jadi wali kota Penang tinggal muncul Karena saya, bapak-bapak, saya itu menentukan wali kota secara besar, sedangkan detail itu adalah kepala OPD. Nah, inilah yang sekarang sedang saya bangun. Bagaimana kepala OPD ini punya mindset yang berbeda, sehingga bangun itu tidak diulang-ulang. Karena saya sering dapat protes seperti Mas Puspo tadi, loh kok isi apik wis digandani, nah, duitnya kan repot ya. Monggo Mas Wawan, halo, disambungkan ya, halo. Nah, pertanyaan dari Mas apa? Mas Danang ya. Jadi gini Mas Danang, mungkin nanti di foto. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan menunggu ngopi bareng. Saya ini 24 jam, panjenengan bisa WA saya. Foto. Jenengan itu sekarang sebenarnya tak kasih akses besar dengan wali kota. Karena saya jadi wali kota pun tidak bisa mengakses gubernur maupun presiden. Jujur saja, saya pengennya jadi wali kota, pengen ketemu presiden, gampang. Ternyata nggak bisa, Pak. Ketemu gubernur pun saya tidak bisa. Ada protokolnya. Nek saya enggak. 24 jam warga itu berhak. Sayangnya warga Magelang ora biasa. Wedi karo wali kota ini jari. Ngapain wedi wong padha mangan telone. Jadi saya seperti itu. Saya pengen jadi wali kota itu bukan karena saya pengen dipilih lagi, enggak. Pilihan itu buat saya adalah sudah istilahnya takdir dari Allah. Kalau Allah sudah mengasihkan namanya dengan seseorang itu senang, ya sudah, tidak ada yang menghambat gitu. Nah, saya minta difoto Pak. Dan itu nanti kita rencanakan untuk tahun depan. Anggarannya tentunya besar atau kecil tergantung perbaikannya seberapa. Kalau kecil bisa pakai rodanya Mas Bagia. Tapi kalau besar harus pakai musrembang. Jadi seperti itu Bapak-bapak. Jadi Piai Magelang ini sekarang punya dua alat yang warga itu bisa menentukan sendiri, yaitu dengan rodanya Mas Bagia.
Kemudian yang kedua dengan musrenbang, yang itu pasti harus dijalankan 1 tahun ke depan. Karena anggaran kita tidak bisa hari ini, kecuali kalau murah. Kalau murah misalnya aspal bolong, tinggal WA, nanti PU langsung turun. Ya, tapi kalau nilainya sudah 1M, 2M, nah itu harus dianggarkan. Nah seperti itu Pak Dana. Saya yo pengen Tok Songo jangan sampai kena musibah, apalagi tanah longsor. Jadi yang tadi difoto nanti direncanakan di 2000 berikutnya. Misalnya 2023 sudah jenengan sudah 2024 sudah nggak bisa, diketuk sudah. Jenengan disiapkan nanti di 2024 perubahan. Itu pun waktunya pendek, hanya 3 bulan. Nanti paling kita mainkan di 2025. Walaupun saya misalnya tidak jadi maupun jadi tetap jalan, karena anggaran yang buat di 2025 adalah anggaran yang saya buat. Tapi saya minta tolong panjenengan ke depan memilih non sewu anggota dewan yang peduli dengan warga. Jadi saya ingin, karena apa? Kadangkala kita sudah mengajukan ke dewan, itu dewan belum bisa menerima. Jadi panjenengan harus bisa melihat mana dewan yang memang sevisi dan semisi dengan wali kota. Kalau enggak, yo saya nggak bisa apa-apa. Seperti contoh Bapak-Bapak Ibu, saya kemarin di 2024 saya mengajukan istilahnya honor buat sekretaris RT dan sekretaris RW, langsung dicoret. Karena mungkin teman-teman saya di dewan menganggap bahwa ini politiknya Pak Wali yang mau nyalon lagi. Saya belum tahu, nanti hasil pileknya kok. Iya, saya belum tahu. Yang mencalonkan hari ini, yang sudah keluar SK-nya itu baru Golkar. Itu pun nek Golkar menang, itu sudah keluar SK-nya dari Pak Erlangga sama sekretaris umumnya. Yang lain belum ada. Menyatakan bahwa bakal calon wali kota 2024 itu M. Aziz, Dr. Aziz. Tapi saya bilang, aku ini ngerti ya. Golkarnya juga belum tentu. Kalau Golkarnya orang suaranya ya ora iso. Ya kan? Jadi ke depan itu tergantung panjenengan memilih anggota dewan yang memang sevisi dan misi dengan wali. Kalau bisa akhirnya nanti saya akan ajukan di 2024 perubahan. Karena dewannya sudah berubah. Ya. Monggo dari partai apapun terserah. Yang penting dia sevisi dan semisi dengan wali kota. Kalau enggak jalan Pak. Di sana dicoret. Jadi panjenengan harus mengerti memilih dewan ini penting karena itu akan menyangkut nasib dari warga Kota Magelang. Saya sekarang sudah membebaskan bahwa sama kita ini sama, tapi tugasnya hanya yang berbeda. Itu saja Bapak-Bapak Ibu. Mudah-mudahan saya dengan Pak Wakil ini nothing tulus. Besok maju lagi ya kita hadapi, enggak pun ya tidak apa-apa. Pak Wakil kalau enggak jadi wakil wali kota, beliau sudah jadi kiai, orang hilang. Saya kalau nggak jadi wali kota, saya ini masih dokter karena saya setiap Sabtu pasti nggak bisa hadir. Karena saya pulang praktek lagi. Orang di duit enggak, praktek itu ilmu Bapak-Bapak. Ilmu itu harus saya gunakan. Karena saya ini dokter penyakit dalam, konsultan ginjal dan di Jawa Tengah hanya ada 17. Jadi saya ini walaupun nggak jadi wali kota masih dibutuhkan orang. Jadi seperti itu. Wali kota saya gunakan apa? Bagaimana anggaran-anggaran itu bisa langsung menghujam ke warga dan dirasakan ke warga masyarakat. Saya ingin jenengan itu punya wali kota itu merasakan, tidak hanya sekedar formalitas. Di wali kota ini dijangkau nggak bisa. Ini yang terjadi. Jangan sampai saya pernah tinggal di suatu daerah, ketemu karo pimpinan daerah itu angele pol. Ya, saya pengen penak. Itu saja. Gitu Pak. Ya, monggo Pak Wawan jawab. Ini dari kakak kelas saya ini langsung menohok. Orang apa-apa dikritik saya seneng. Dan saya bapak-bapak ibu-ibu, jenengan ora seneng karo aku, ora milih aku pun tetap kalau saya yang jadi, saya akan berikan yang sama. Karena konsep Tuhan itu gitu. Konsep Tuhan itu dengan hambanya yang tidak menyembah dan disembah sama. Hanya nek sing nyembah tenanan ya pasti punya privilege.
Kayak Pak Kiai nek ndonga ya beda karo aku. Iya. Karena ya sing cedhak ya pasti dungane langsung melesat. Saya senengane donga karo wong sing usianya sudah di atas 90. Itu dasar Bapak-bapak Ibu. Itu karena apa? Makhluk akhirat yang diletakkan di bumi. Dan itu banyak yang sukses. Saya jadi wali kota ya salah satu karena berkahnya Ibu. Saya pernah ketemu di Tidar Selatan. Waktu itu usianya beliaunya 90. Saya cari ternyata sudah meninggal. Untung saya masih punya ibu yang usianya 93. Kalau saya kesulitan biasanya saya minta doanya beliau dan itu mudah-mudahan juga dikabulkan. Itu. Silakan Mas Wawan. Halo. Sudah tersambung. Mas Wawan? Ya, Bapak. Nah, silakan ini kuwi dikritik karo kakak kelasku, kenapa usia api-api dibongkar? Ya. Silakan. Ngampun Bapak, minta diulangi untuk Diulangi Pak. Mas, diulangi Mas. Pertanyaannya diulangi. Mohon izin Bapak Pak Kepala DPU terkait, Pak Kepala DPU terkait dengan pertanyaan dari Pak Puspo, bahwasannya untuk pembangunan yang dilaksanakan di titik yang masih cukup bagus, itu yang pertama. Lalu ada saran masukan terkait dengan pembangunan di jalan protokol yang dirasa sudah membutuhkan untuk pemeliharaan. Demikian Pak Kepala DPU. Maturun ngapunten Bapak Wali tadi pas barengan dengan apa tadi kebetulan samping ini terkait dengan kegiatan kami yang ada di DPR. Kami ada terkait dengan perbaikan jalan maupun saluran, drainase irigasi. Kemudian kenapa ada beberapa pekerjaan kondisi masih bagus kok di rehab? Ngapunten, biasanya kami ini terikat dengan ketentuan dari pemberi anggaran. Jadi biasanya kalau DAK itu kita memang sudah sesuai dengan apa yang sudah disyaratkan dalam juknis. Walaupun itu mungkin kondisinya sudah masih bagus, tetapi memang tidak bisa dialihkan ke kegiatan lainnya. Sehingga misalnya pemeliharaan jalan ya otomatis harus kita gunakan di pemeliharaan jalan. Untuk trotoar juga sama. Biasanya kalau itu sudah dana khusus mau nggak mau harus digunakan untuk perbaikan jalan maupun trotoar. Kemudian kami juga secara bertahap kami melakukan pemeliharaan baik di jalan-jalan protokol, trotoar maupun utamanya kami yang bermasalah itu terkait dengan drainase dan irigasi, sehingga kami upayakan jangan sampai ada genangan yang ada di Kota Magelang. Termasuk kami dengan tim URC kami melaksanakan pemeliharaan di setiap jalan-jalan, terutama jalan-jalan raya. Jadi mohon nanti bagi para pengguna atau masyarakat misalnya ada keluhan baik itu jalan, saluran, silakan nanti menghubungi kami untuk bisa kami gerakan URC. Satu hari biasanya segera kami tangani, asalkan bukan pekerjaan yang harus biaya mahal, sehingga kita melakukan pemeliharaan insidental sesuai dengan kebutuhan atau mungkin permasalahan yang ada di beberapa. Mengatakan Bapak Mas Udara, maturun. Sambut, Di. Tadi yang masalah tempat olahraga ya? Ya, tempat olahraga itu bukan masalah perbaikan, Pak. Jadi kalau perbaikan itu kan cuma tambal. Nah, mungkin Pak Wali Kota bisa kapan-kapan naik sepeda motor sama saya. Oh, nggak usah Mas Kuncoro gini, nggak usah. Jenengan foto atau di video kirim ke saya. Mas Kuncoro di telepon kurang duit toh? Saya punya. Nah, berapa? Saya lupa. Enggak. Ini gini Pak. Jadi sepanjang jalan, seperti jalan Diponegoro, terus jalan Ahmad Yani, itu hampir total. Maksud saya pengaspalan total.
Itu Itu bukan tambal sulam. Nah, nanti Gitu. biar dijelaskan. Jadi, Nah, maksud saya itu. ya boleh. Silakan Mas Wawan. Jadi gini, itu kan ada namanya jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan daerah. Nah, monggo silahkan. Memang saya dulu mendengar bahwa yang nasional diambil alih oleh daerah, tapi tidak seterusnya. Jadi itu pun apa namanya ada anggaran sendiri. Silakan Mas Wawan bisa jawab. Iya Bapak, Mas Ruhut, memang untuk jalan sendiri ada kewenangan di Kota Magelang, ada jalan nasional dan juga jalan kewenangan kota maupun provinsi. Jadi memang untuk terkait dengan jalan memang sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kalau jalan nasional itu seperti Jalan Ayani, kemudian Jalan Sumarjo, Jalan Soekarno-Hatta. Kemudian jalan provinsi ada beberapa jalan provinsi yang melalui Kota Magelang juga, seperti di Sapredi maupun di jalan yang menuju Bandungan maupun jalan yang menuju Salatiga, Kopeng itu jalan provinsi. Sebagian besar yang melintas di Kota Magelang itu jalan kewenangan Bapak. Terkait dengan kenapa pengaspalan tidak seluruhnya bareng-bareng, memang pertama terkait dengan tadi kami matur keterbatasan anggaran kami, sehingga kami memang spot-spot satu ruas jalan kami aspal dulu. Kemudian yang paling urgent karena kondisi jalan kami sudah sampai 100%, 90% lebih kita kondisi sangat mantap dan baik, sehingga mungkin kami agak kesulitan mencari jalan-jalan yang mungkin kondisinya kurang baik, sehingga kami hanya pemeliharaan per segmen-segmen tertentu yang dirasa itu mungkin kurang baik atau mungkin mengganggu terkait dengan lalu lintas yang ada lingkungan tersebut. Mengerti Bapak? Jadi Mas Kun, jadi Mas bisa nanti divideokan, dikirim ke saya. Jadi nanti supaya saya akan Mas Puspo, jadi nanti bisa saya apa namanya putuskan, ya, terutama di anggaran berikutnya. Karena tentunya kalau mau berhasil ataupun melihat hasil biasanya cukup besar. Ya. Itu Mas Puspo. Saya sangat sepakat dengan panjenengan. Saya ingin Kota Magelang ini kotanya nyaman, ya, untuk kendaraan roda 2 maupun untuk sepeda. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, saya menyadari Kota Magelang ini sudah memang dari asalnya memang sudah bagus. Sejak saya kecil, Kota Magelang ini wis apik dalamnya. Hanya semakin hari semakin bagus. Dan kalau dibanding kota lain yang saya sudah pindah-pindah di tempat lain, Kota Magelang termasuk kota yang istimewa, ya. Jalannya bagus, tata kotanya juga bagus. Inilah peran dari wali kota sebelumnya. Saya lebih banyak konsen bagaimana pemberdayaan sumber daya manusianya, jujur saja. Mungkin nggak kelihatan infrastrukturnya, tapi saya konsen itu. Kenapa? Saya pingin wong Magelang itu bisa punya pikiran, punya tenaga yang seperti saya punya, yang dimana saya bisa istilahnya lebih berdaya di di tempat lain. Jangan sampai wong Magelang ini nggak berdaya. Banyak orang-orang Magelang sukses, tapi banyak yang tidak mau pulang. Ya. Saya ingin orang Magelang pulang bagaimana memberdayakan. Sama seperti saya pulang, tapi bagaimana memberdayakan warga Kota Magelang. Saya lama Pak tidak di Magelang, tapi alhamdulillah karena didikan dari pendidikan Kota Magelang, orang tua, sekitarnya, lingkungan, saya bisa istilahnya bagaimana membangun orang yang tadinya nggak berdaya jadi berdaya. Itu saja Pak. Gitu Mas Puspo. Jadi wong alumni SMA Siji mesti keren Mas Puspo, ya. Dan banyak yang lebih hebat dibanding saya, jujur saja. Gitu Mas. Nggih, matur nuwun. Tetap saya minta masukan ya, para sepuh, bini sepuh, minta difoto Mas Danang, difoto aja. Nah, monggo silahkan Mas Iwan kalau mau ngendika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, Pak Camat, Pak Lurah, dan beserta ngopi bareng Pak Wali pada pagi hari ini. Terima kasih. Mungkin satu hal Pak Wali yang perlu kami sampaikan, kalau saya lihat di berita banyaknya banjir bandang
Dan di tempat kita di Tok Songo ini merupakan aluran yang terendah. Tadi di Pak Danang yang dihujani dengan air yang di atas kalau tidak ada kesulitan. Yang saya sampaikan di wali kota yang dulu Bapak, tapi tidak ada tindak lanjutnya masalah stotok progo Bapak. Stotok progo itu kalau kita banjir habis Bapak rumahnya. Rumah Tok Songo habis, saya yakin. Karena tidak ada bantaran yang memecah arus. Dulu waktu perumahan ini dibangun di tempatnya Mbah Syukur itu jarak Mbah Syukur sama Progo itu 25 meter. Tapi sekarang dari Mbah Syukur sampai Progo 5 meter Bapak. Kalau tiap longsor hujan deras pasti tergerus. Nah, kami mohon pada kesempatan ini biar warga tahu, mungkin ada tindak lanjut walaupun itu nanti proyek dari provinsi, mungkin dari wali kota atau dari pemerintahan kota bisa memberikan kenyamanan warga perumahan Tok Songo Pak. Minimal ada bronjong di Stotok Progo. Karena saya melaksanakan patroli sungai. Patroli sungai itu ide gagasan saya Pak. Belum masuk di jajaran kepolisian, saya mengadakan patroli sungai. Kami lihat Bapak, memang banyak warga di sekitar bantaran sungai yang membuang sampah. Yang kedua, jembatan Progo itu terkikis Bapak untuk pondasinya. Nah, ini perlu kami sampaikan, nanti mungkin tidak lanjutnya ke provinsi, biar kalau ada air besar dari Wonosobo, dari Temanggung, kita tidak hujan, di sana hujan, di sini sudah banjir Bapak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, bisa ditindaklanjuti untuk dicek kembali Bapak di Stotok Progo ini masuk RW 10 Bapak ya, RW 10. Mungkin itu saja, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Iwan. Ya, biasanya memang kita ini enggak terlalu perhatian karena itu bukan wewenang biasanya. Tapi Pak DLH sama PU, Pak Yunus ada enggak? Ada enggak? Anak Assalamualaikum, mohon maaf Pak Yunus lagi perjalanan dinas di Oke, Mas, Kota Tegal. bisa enggak Mas? Itu jenengan lihat ya untuk dikaji. Mas apa ini? Mas Joko. Pak. Ya Mas Joko tolong itu dikaji yang tadi disampaikan dari info dari Pak Iwan. Pak Kapolsek katakan bahwa ini perlu dikasih bronjong. Nah, tolong dikomunikasikan. Bisa nggak Mas Joko? Coba jenengan turun bareng-bareng dengan Pak Iwan untuk melihat. Dan kalau memang bisa kita anggarkan di 2025 atau 2024 perubahan, kita lakukan. Gimana Mas Joko? Atau Pak Wawan? Ya. Mungkin nanti kita bareng-bareng dengan dari Pak Wawan juga Bapak akan segera ke lapangan. Kapan mau ke lapangan? Nah ini. Pak Iwan siap kapan Pak Iwan? Oh, siap 24 jam. Ini hari Jumat, besok Selasa ya. Mas Joko, tolong turun ya, turun sama Mas Wawan. Ya, gitu ya. Ya, oke. Baik, terima kasih. Tadi dari Pak Iwan. Pak, lapangan poli Pak. Lapangan poli. Itu penting Pak, karena ya itu untuk SD Pantai Costa, Al Iman, segala itu SDD kalau olahraga di sana. Ya, di Sporapar ada nggak nih? Halo, Mas Imam Sarwo, di Sporapar. Saya sebenarnya pernah mengajukan dulu, hanya kalau nggak salah ditahan oleh gedung sebelah. Jadi saya pernah mengajukan bahwa itu diperbaiki. Waktu itu mau dipakai untuk malah lapangan sepatu roda, ya. Nah, terus nggak jadi. Mas Imam, di Spora ada nggak? Siapa? Mas Imam ada? Atau perwakilannya siapa? Ya siap Bapak. Ya,
tolong di 2024 perubahan ajukan untuk perbaikan istilahnya sarana olahraga di kawasan Kuarasan ya. Siap. Mas apa monggo, Mas apa? Mas Fadli. Nah, silakan Mas Fadli, coba dijawab itu dari pertanyaan dari Mas Puspo. Baik, Pak Puspo, untuk perbaikan sarana prasarana Kuarasan menika insya Allah bisa kita ajukan anggarannya untuk perubahan 2024 ini sudah kami catat. Semoga tidak ada halangan, nanti bisa kita laksanakan. Tapi paling cepat di perubahan 2024 menika Bapak. Terima kasih. Itu Mas Puspo. Jadi memang sebenarnya kalau kecil itu pakai rodanya Mas Bagio urunan dari RT-RT itu bisa. Sebenarnya bisa. Seperti kasusnya Cacaban ya, Mas Tias ya. Bangun apa itu? Balai RW itu kumpulan dari dana-dana RT-nya, Mas Puspo. Itu pernah Pak, saya pernah mau melaksanakan. Saya tanyakan kepada Pak Lurah, bukan Pak Lurah, Pak Tias, bukan. Itu pemenangnya sudah sampai ke DLH katanya. Enggak, bisa saja, wong itu wali kotanya wis oleh kok. Oh, jadi saya boleh. Nah ini mumpung dulu ada Mas Tias. Dulu saya pengen mandiri itu Pak. Nah, mau boleh. saya cor itu Ya. dulu. Boleh nggak apa-apa nanti kalau pakai rodanya Mas Bagio kan di 2024 bisa. Coba. Jadi paling meleset di 2024 perubahan Mas Puspo. Jenengan ngawal nanti kalau ada apa-apa hubungi saya. Ya, termasuk drainasenya sekalian. Ya. Bisa. Kita saling ngawal. Ya. Izin bertanya Pak Moderator. Izin, monggo silakan. Ini terima kasih atas waktunya. Salam hormat Pak Wali. Ini saya dari Zoom. Saya nama Heru Kristiawan. Saya dinasnya di Salatiga. Mohon maaf Pak Heru, mungkin ini karena tadi kita sudah sepakati untuk acara pada hari ini kita tutup pukul 11. Mohon maaf tadi kami kira dari OPD untuk memberikan keterangan tambahan. Monggo nanti untuk pertanyaan atau saran masukan bisa disampaikan secara tertulis ataupun melalui kami juga bisa. Tapi mohon maaf untuk acara pada hari ini tadi sudah sesuai kesepakatan kita selesai tutup di pukul 11 karena mengingat hari ini. Betul apa Pak? Oh J. Mohon untuk pertanyaan yang disampaikan bisa singkat, jelas dan padat, langsung ke poinnya Pak. Silakan. Terima kasih. Memang saya mengajukan jempol, 2 jempol kepada Pak Wali Kota terkait dengan pembangunan yang ada di Kota Magelang ya, terutama untuk tempat-tempat yang strategis, kayak taman sekarang malam itu sudah banyak gerenceng, ada ini namanya untuk kaula muda, untuk tempat-tempat rekreasi, dan untuk itu kami menyampaikan apresiasi yang gede-gede kepada Pak Wali Kota. Dan ini terkait ini Pak Wali Kota, kami itu pernah mengajukan rekomendasi Wali Kota terkait tanah yang ada di RW 5 di Cacaban. Ini ada 3 bidang, itu yang mana waktu itu kita pernah ke kelurahan ke Pak Pias itu, tapi kita minta Pak Persi, waktu itu Pak kewenangan Pak Lurah tidak ada, jadi Pak Lurah menyarankan ke DPKAD aja. Sebelumnya kami sudah konsultasi ke kantor perwakilan Kota Magelang terkait tata cara pengajuan permohonan hak atas tanah itu. Nah, dari kantor perwakilan Kota Magelang itu sampaikan ini ada rekomendasi dari Wali Kota. Nah, kalau nggak salah itu di bulan Juli kalau nggak salah 2023 kita sudah mengajukan melalui Sekda kalau nggak salah gitu, penerimaan surat-surat itu. Terus sampai sekarang sudah bulan Desember, yang sewu nih Bapak Wali, kita menunggu kejelasan untuk hal itu. Untuk itu mohon kiranya ada kejelasan, ada pencerahan untuk kita. Ada 3 warga itu yang mengajukan
Dasarnya apa kita mengajukan? Karena di sebelahnya sudah terbit sertifikat, yang mana sertifikat itu juga atas tanah negara. Itu aja maturun atas pertanyaan. Mohon terima kasih Bapak Wali Kota. Terima kasih Mas. Pada prinsipnya saya itu setuju, asal memang sesuai dengan regulasi yang ada. Gampang, tinggal sekarang panjenengan betul-betul mengawal, tidak hanya lewat telepon, tapi ngawal. Sejauh mana surat itu sudah sampai ke meja saya, gitu Mas. Monggo. Wong cedak kok, Magelangan ning cilik tok ya. Ketemu nang kantor gampang. Jadi silahkan, monggo nanti sama di PKAD juga nanti diurus. Tadi saya juga ada nih WA nih. Ini contohnya ada. Pak Wali gimana status tanah yang di mana ini? Sama. Monggo jangan langsung ke DPKAD. Nah, itu yang ngajukan dari Partai Umat. Bener ya Mas? Dari Partai Umat itu. Nah, jadi dia nanyakan juga masalah status tanah. Monggo, saya secara prinsip tadi persilahkan selama tidak satu merugikan orang lain dan sesuai dengan regulasi. Saya kadang-kala kalau jawab boleh, tapi setelah saya turun ke staf, wah ternyata regulasinya nggak masuk, ya ora iso. Karena apa? Kalau dulu wali kota zaman saya kecil tinggal nunjuk aja beres, no? Nah saya kira iso, karena semua sudah ada aturannya jelas. Ya termasuk aset pemerintah kota maupun istilahnya milik pribadi sudah diatur dengan jelas. Monggo Mas, jenengan bisa, ini sudah Juni, berapa bulan? Juni, Juli, Agustus, September, 6 ya. Monggo jenengan cek sampai mana perkembangannya. Saya secara prinsip saya ACC kalau sudah sampai saya ACC. Atau kalau biasanya saya jawab, tolong dikaji nanti laporkan kajiannya. Kalau kajiannya memang tadi tidak bisa ya saya juga tidak akan tanda tangan seperti itu. Begitu ya Mas. Iya, terima kasih informasinya dan penjaraannya Pak. Iya, monggo jenengan tetap nganu. WA aku ya iso, ora usah ngopi bareng. Memang ini tadi kami mendengar ikut mengikuti Zoom ini, memang apa yang disampaikan dengan Pak Wali Kota ini memang bagus sekali karena 24 jam itu mewah sekali. Memang untuk yang sebelum-sebelumnya memang nggak ada semacam ini. Itu aja, terima kasih ya Pak. Baik, terima kasih atas arahan yang telah disampaikan oleh Bapak Wali Kota, dan selanjutnya sesuai dengan kesepakatan tadi apa yang telah kita sepakati di awal, kita tutup acara pada hari ini di pukul 11 dan saat ini jam di tangan saya sudah menunjukkan pukul 11:16 dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Wakil Wali Kota untuk dapat memberikan arahan kepada kita semua. Waktu dan tempat kami persilakan. Sedikit. Yang terhormat Bapak Wali dan Wakil serta para pejabat sekalian. Saya Indarto, warga RT 3 RW 12. Saya hanya ada satu permohonan agar kiranya berkenan Bapak Wali Kota menerbitkan sertifikat untuk Masjid Darussalam, karena saya pindahan dari Jakarta tidak tahu persis lokasi dan pemilikan tanah ini, sehingga saya khawatir nanti yang punya tanah meminta itu masjid bisa jadi toko. Hanya itu saja satu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu nanti ke DPKAD ya Pak. Sudah nyurati belum? Belum. Ayo. Apa? Mentok. Mentok sama siapa? Sama takmir tapi mentok. Suratnya sudah sampai ke wali kota belum? Nah itu belum. Ayo. Jadi menurut saya para sepuh dan bini sepuh, sekarang itu rasa dinyurati wali kota. Dan pasti tak jawab, dan saya minta kajian karena yang tahu persis itu adalah bagian aset dari DPKAD. Kemudian kalau masalah sertifikat masjid, kalau memang sudah diwakafkan, ya nanti ini Pak Wakil kan ketua wakaf. Iya kan gampang. Tinggal suratnya sekarang dan dikawal Pak. Non saya itu jariahnya panjenengan. Jadi kembali lagi, saya lihat ada masih stagnasi dari warga ini, komunikasinya masih memikirkan seperti dulu. Jadi harus misalnya ya berberi bertingkat-tingkat, saya enggak sekali. Silakan. Ya.
bukan karena saya ingin dipuji, karena aku nek dadi warga ya aku pengen ngono gitu. Nah ini saya dadi wali kota, saya buat seperti itu. Hanya kalau tabrakan dengan regulasi yang ada, saya nggak bisa walaupun sebagai wali kota, karena wali kota dibatasi dengan aturan dan regulasi. Ngoten nggih Pak, nggih dikawal, nggih monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salad roti dan pisang, martabak dan keju sangat lezat, enak rasanya. Selamat pagi menjelang siang para bapak dan ibu, semoga tetap maju, sehat dan bahagia. Yang terhormat Bapak Kota Magelang, juga saya hormati di sini hadir Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Kapolresnya, Mas Iwan, Kapolsek, Magelang Tengah, Pak Camat, Pak Lurah, utamanya seperti sepuh, tokoh-tokoh masyarakat semuanya yang rawuh. Semoga selalu mendapat ridho, barokah dan rahmah dari Allah Azza wa Jalla. Kiranya sudah lengkap apa yang kita bicarakan, insya Allah menjadi amal sholih. Karena hari ini hari Jumat, Jumat yang penuh berkah, dan kita membicarakan masalah kemasyarakatan, masalah umat termasuk ibadah. Memang Pak Wali ini membuka keran selebar-lebarnya, keran komunikasi. Di luar ngopi bareng, monggo kalau ada hal-hal yang penting bisa langsung komunikasi ke WA. Ketemu di mana saja bisa disampaikan. Wong prinsipnya Pak Wali itu ingin seluruh warga Kota Magelang ini semakin berdaya, semakin sejahtera. Saya menyaksikan langsung, tidak mengenal waktu beliau itu. Sejak bangun pagi sebelum subuh keliling ke masjid subuh, langsung ngecek kondisi real Kota Magelang, jalan-jalan, slogan-slogan, dilihat langsung. Terus sampai malam hari selalu komunikasi dengan masyarakat. Maka yang terpenting begini, kami mohon begini, kalau ada informasi berbeda, mari kita tukar-menukar informasi. Gak usah dituangkan, dibeberkan di media massa, gak usah, tukar-menukar. Pak Wali sudah ajur-ajur dengan masyarakat, mohon integrasi, masukan, aspirasi masyarakat langsung. Informasi berbeda, tukar-menukar informasi, jangan bertengkar. Mungkin kalau persepsi berbeda, mari kita duduk bareng, cari solusi. Seperti sekarang ini, duduk bareng semuanya ada solusi. Langsung Pak Wali mendiko pada Pak OPD jawab langsung. Jadi enak, bisa semuanya terselesai. Kalau peranan kita berbeda, pasti peranan kita berbeda tuh. Berbeda. Wah, ada wali kota, ada warga, ada camat, ada lurah, ada RT RW. Mari kita menghormati peranan kita masing-masing, menghormati kerjasama dan tolong-menolong, bantu-membantu. Yang penting monggo nyongke lawang, peteng-peteng ditandangi, angel gampang bareng-bareng dilakoni. Pintu benteng dicek ireng, abot enteng disonggo bareng. Tahu bebek telo sing apik ditiru, sing ala tinggal lunga. Sehingga tentrem semuanya. Memang harapannya tentrem. Syaratnya tentrem begini, kahanan bisa tentrem asal gelem guyu karo mesem, aja padha seneng padu besengut karo mecucu. Lan waspada sis kamning jaga desa, aja gampang kena isu krusak-krusu gelem diadu. Luwe apik padha bebrayan nyambut gawe tulung-tulungan, ojo gelut antem-anteman, malah ngamuk rame nang dalan. Bekti marang wong
sangsi tepo sliro insyaallah binakiyo. Setuju? Naik motor maju di jalan raya, kita jangan sampai kendor. Pastikan kota Magelang semakin jaya. Jangan sedih dan jangan bengong. Mari nyanyi bersama Saska Gotik dengan nyawiji serta saling tolong menolong. Pastikan kota Magelang jadi kota terbaik. Matur nuwun, ini saja. Mari kita tutup dengan baca doa kami hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asma'ta wa sifat kama asma'ta nafsik berhamdu hatta tafur. Allah, ya Tuhan kami yang maha terpuji, puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu, Tuhan pencipta dan pemelihara semesta. Engkaulah yang maha perkasa lagi maha kuasa, Engkaulah pencipta segala sesuatu yang ada di dunia ini bahkan sampai di alam baka. Kepada Engkaulah kami bersembah sujud serta mohon karunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, langkah kami masih jauh ke depan. Telapak kaki kami masih melangkah juga jauh ke depan. Oleh karena itu, bukakanlah pintu barokah dan rahmat dari langit dan bumi, agar kami dapat melaksanakan pengabdian pada masyarakat, warga, dan negara serta agama dengan berjuang yang tulus dan ikhlas untuk menuju hari esok yang lebih baik daripada hari ini. Allah, berikanlah kota Magelang ini kota yang sejuk, dinamis, agamais, tentram, aman, juga menyenangkan bagi warganya. Warganya semakin sejahtera ya Allah, semakin sejahtera ya Allah, juga semakin bahagia, selamat duniawi serta ukhrawi. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka wal afiyah fid dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunlah dosa kami, dosa kesalahan kami, terimalah pengabdian kami. Jadikanlah kami hamba yang rajin bersyukur kepadamu, dan berilah kami surga sebagai pahala kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, cendrawasih burung pilihan. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak dan Ibu sekalian. Demikianlah rangkaian acara demi acara telah kita lalui bersama, dan tibalah kedua kita pada penghujung acara. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillah. Kami mohon maaf apabila di dalam memandu jalannya acara pada hari ini ada hal yang kurang berkenan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tidak berteman ya Pak? Wali kota bertemu dari kadang berapa? Mas, mantap. Sukses. Mantap. Terima kasih telah menyaksikan video ini.